Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik anak-anak Taza sekalian, apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bu. Oke, Alhamdulillah sehat. kalau Taza bilang apa kabar hari ini? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Ya, Taza ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, baik anak-anak ustazah sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya ustazah absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini hadir semua? Alhamdulillah dia Hadir semua, semua. Hadir Bu. semua untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akan membahas materi berkaitan dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum Taza akan membahas materi ini, Taza akan menanyakan materi sebelumnya. Sebelumnya Taza sudah menjelaskan materi berkaitan dengan wudhu. Bu, Nah, di antara anak-anak ustazah sekalian ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu wudhu? Betul sekali. Coba Bersuci Bapak. Taza. Bersuci. Ya, benar sekali. Jadi wudhu itu bersuci dari hadas besar dan nah jis. bersuci dari hadas dan najis. Ya, kalau hadas ada hadas besar, hadas kecil. Kalau najis ada najis mughaffafa, mughallazah dan Nah, mutawassithah. Baik, untuk hari ini kita akan membahas masalah sholat dan zikir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat question tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Namun untuk pembelajaran pertemuan perdana hari ini berkaitan dengan materi ini kita akan membahas poin yang pertama ya. Sebelum kita bahas materi sholat, silahkan kalian amati rubik mari bertafakur. Setelah itu nanti silahkan kalian simpulkan ibrah apa atau pelajaran apa yang dapat diambil dari rubik tersebut. Oke? Setelah diamati ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian amati dari rubik tersebut atau manfaat apa yang kalian dapatkan dari rubik yang telah kalian baca? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? doa, Bu. Yang lainnya? Apa? Tentang berdoa. Berdoa? Ya, ada yang lainnya. Eh, Ibu Leni, Ibu. Ibu Jum bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari rubik yang sudah dibaca? Sholat adalah tiang agama, Ibu. Sholat itu Ya, isinya doa ah, semua, Bu. ya. Jadi dari rubik itu dapat kita jelaskan bahwa sholat itu benar ya yang sudah disampaikan tadi bahwa sholat itu tiang agama. Selain itu syahadat itu pondasi. Kemudian dakwah itu atapnya. Jadi kalau kita ibaratkan kita membangun sebuah rumah, kalau tidak ada tiangnya, maka rumah itu tidak akan berdiri kokoh. Begitupun kita, kalau keimanan kita tidak kita laksanakan dengan sebaik mungkin, terus kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, maka keimanan kita tidak akan sempurna ya. Baik anak-anak ibu, anak-anak taza sekalian, kita sekarang akan bahas materi masalah sholat.
eh, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada sebagian teman kita ada yang menjelaskan bahwa sholat itu doa ya. Jadi selain itu menurut istilah bahwa sholat itu merupakan ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus melalui dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Malam. Ya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang sholat ini yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ada yang bisa membacakan artinya? Ada yang bisa membacakan artinya? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sunnah mencari keji dan mungkar dan ketahuilah Allah itu lebih besar keutamaannya daripada Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih. Kemudian pembagian sholat itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad dan khair muakkad. Kalau fardu ain, sholat apa saja? Sholat wajib? Wajib, Bu. Ya, 5 subuh, waktu. zuhur, asar, maghrib, isya ya, sholat 5 waktu. Zuhur, Kalau asar, maghrib, isya. ya, kalau fardu kifayah contohnya apa? Sholat Sholat jenazah. jenazah dan Orang lain meninggal. sebagainya. Ya, kemudian sholat sunnah muakkad dan khairu muakkad ya, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian sekarang kita masuk ke makna zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Ingat kepada Ingat, Bu. Allah. Ya, zikir itu Ingat, mengingat ya. mengingat. Ya. Oke. Selain itu Allah. menurut istilah zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Jadi dalil yang menjelaskan tentang perintah berzikir itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Oke. Berkaitan dengan cara berzikir. Cara berzikir itu ada berapa sih? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Coba Eki. Bapak Eki. Cara berzikir ada berapa? Ada 2. Ke WC, Bu. Oh, ke WC. Oke. Yang lainnya Bapak Fitria. Cara berzikir. Oh, tidak ada yang bisa menjelaskan ya. Oke, Ibu jelaskan. Cara berzikir itu ada 2. Zikir dengan hati dan zikir dengan ucapan. Ya. Oke, setelah kita mempelajari, kita memahami materi tentang makna sholat dan zikir, maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat melaksanakan zikir dan sholat. Ya, yang pertama tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, yang kedua kedamaian, keamanan, dan keselamatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah, yang keempat memperoleh ketenangan jiwa, yang berikutnya membiasakan seseorang pada perbuatan perkara yang baik, kemudian terakhir menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, setelah itu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagi 3-4 kelompok seperti yang sudah Ibu bagi beberapa hari yang lalu. Jadi nanti silahkan didiskusikan berkaitan dengan sebuah kisah ya. Jadi nanti setiap kelompok mengidentifikasi masalah yaitu terkait dengan hakikat sholat dan zikir yang terdapat dalam sebuah kisah sahabat dalam mendirikan sholat. Nah, di sini ada kisah Bilal ya. Jadi silahkan di antara kelompok kalian dibaca kisahnya. Nanti setelah dibaca, silahkan kerjakan tugas yang pertama. Silahkan diskusikan dalam kelompokmu hikmah apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Yang kemudian kedua, selain dari kisah tadi, silahkan diskusikan dalam kelompokmu terkait dengan perasaan batiniah yang kalian rasakan saat ingin melakukan perbuatan dosa. Dikaitkan dengan materi yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, diskusikan mengapa
manfaat sholat dan zikir itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit, silahkan didiskusikan. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan untuk hasil diskusinya dikumpulkan ke depan. Oke. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi hari ini, setelah kita berdiskusi, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba salah satu saja yang bisa menjelaskan. Siapa? Bapak Iwan? Boleh Bapak Iwan? Berzikir. Iya, berzikir. Apa lagi? Iya. Kemudian sholat. Salat. Oke. Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Jadi setelah materi ini harapan Ibu ke depannya kita selaku umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi untuk berzikir ya, agar kita memperoleh ketenangan dalam hidup kita dan Allah berikan kemudahan setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang tadinya mungkin ketika kita melaksanakan sholat kita sering lupa atau kita waktunya sering tertinggal. Ya, yang tadinya seharusnya jam 12:30 kita laksanakan jam 2, maka kita perbaiki ibadah-ibadah kita itu. Oke, cukup itu saja materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.